Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah biomedis. Pada pertemuan pertama ini kita akan masuk pada materi biomekanika. Sebelum kita masuk atau berdiskusi tentang konsep biomekanika, silakan like dan subscribe channel Kang Guru untuk berlangganan dalam mata kuliah atau dalam channel YouTube Kang Guru. Sebelum kita membahas tentang bagaimana konsep-konsep biomekanika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konsep medis, terlebih dahulu, karena ini adalah pertemuan pertama, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya kepada Anda semua agar tahu siapa yang mengajar kelas biomedis. Perkenalkan, nama saya Cicin Riantoni, SPD MPD, lahir 12 Oktober 1992. Saya menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jambi, S2 Pendidikan Fisika UM, dan sekarang saya sedang menjalankan program S3 saya di Universitas Negeri Jambi. Saya mengajar di 3 kampus, yaitu Unja, Jambi, Stikom atau sekarang disebut sebagai Universitas Dinamika Bangsa, dan juga Poltekkes Jambi. Khususnya di Poltekkes saya mengajar biomedis. Oke, kita masuk pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang konsep biomekanika. Nah, dalam konsep biomekanika ada beberapa submateri yang harus kita bahas, yang harus kita pelajari dan juga diskusikan bersama. Yang pertama tentang bagaimana hukum dasar dalam biomekanika. Ya, dalam biomekanika. Kenapa disebut biomekanika? Karena konsep ini dipelajari untuk ilmu medis. Yang kedua, bagaimana gaya pada tubuh dan juga di dalam tubuh, atau gaya-gaya yang bekerja pada tubuh kita dan di dalam tubuh kita dalam keadaan statis. Kita ini khusus statis, tidak belajar tentang yang dinamis. Yang ketiga, kita nanti akan membahas tentang atau menganalisa gaya dan juga kegunaan klinik atau kegunaan klinis daripada konsep biomekanika. Ya, kita langsung saja. Konsep biomekanika itu dalam ilmu medis atau dalam bidang kesehatan itu banyak digunakan dalam mengobati beberapa kasus yang dialami oleh manusia, yang mana kasus-kasus atau gejala-gejala yang perlu dilakukan tindakan dengan konsep biomekanika, yaitu seperti seperti penyembuhan pada patah tulang, baik itu tulang leher maupun tulang kaki, ya. Lebih kepada ilmu-ilmu dalam pengobatan. Itu tidak hanya pada ilmu-ilmu seperti patah tulang leher ataupun patah tulang kaki, tetapi juga digunakan dalam seperti traksi kulit juga. Ini kalau pada kaki ini disebut sebagai traksi kaki, traksi leher, dan juga ada juga traksi kulit. Ya, traksi leher ada istilah namanya traksi. Traksi itu adalah menerapkan konsep mekanika dalam pengobatan. Traksi itu adalah memberikan sebuah gaya atau beban sebagai cara untuk melakukan suatu pengobatan atau tindakan klinis, ya. Yang mana gaya yang diberikan itu atau beban yang diberikan itu ada batasnya, disesuaikan dengan kemampuan daripada tulang leher ataupun tulang kaki dalam menanggung beban yang diberikan. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konsep biomekanika ini bekerja dalam pengobatan
traksi leher maupun traksi kaki maupun juga traksi kulit. Nah, kita mulai dengan konsep hukum dasar dalam biomekanika. Ya. Dalam biomekanika itu memakai hukum dasar yang dirumuskan oleh Isaac Newton untuk mempelajari gerakan mekanik pada manusia. Ya. Artinya apa? Hukum dasarnya itu dari konsep hukum Newton. Kenapa disebut sebagai biomekanika? Artinya sebenarnya mekanika ini mempelajari tentang bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada tubuh kita, baik itu dalam keadaan statis atau dalam keadaan diam maupun dalam keadaan dinamis, yaitu dalam keadaan bergerak. Ya. Newton ini adalah ahli fisika. Dia sangat banyak berkontribusi dalam bidang fisika. Juga dapat disebut sebagai bapaknya fisika juga, selain Albert Einstein. Ya. Hukum Newton itu sangat memadai dan banyak penggunaan dalam bidang biomekanika, khususnya seperti dalam khususnya dalam traksi-traksi yang diberikan untuk pengobatan. Ada 3 hukum dasar biomekanika, yang mana biomekanika ini didasarkan dari konsep mekanika. Yang pertama ada hukum Newton pertama, ada hukum Newton kedua, dan juga ada hukum Newton ketiga. Ketiga hukum ini saling berhubungan dan tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Karena konsep pada hukum Newton pertama itu akan memberi pengaruh atau memberi kaitan dengan hukum Newton kedua maupun hukum Newton ketiga. Karena dalam satu kasus mekanika, kita tidak bisa memandang hanya dari satu hukum Newton saja, tetapi harus dipandang dari semua hukum Newton. Dalam beberapa dekade terakhir, mekanika ini mulai diterapkan dalam bidang medis. Maka muncul yang namanya konsep biomekanika atau mekanika medis. Kita mulai dengan kita pahami dulu bagaimana konsep dasar dari hukum Newton 1. Hukum Newton 1 atau hukum Newton pertama itu mempelajari atau disebut juga sebagai hukum inersia atau sifat kelembaban, di mana dalam hukum Newton 1 ini itu mempelajari suatu objek, baik itu benda mati maupun benda hidup, yang mana adanya kecenderungan untuk mempertahankan diri. Itu disebut sebagai kelembaban, kecenderungan untuk mempertahankan diri. Hukum Newton 1 ini bunyinya adalah apabila suatu benda itu diam, maka akan cenderung selalu diam, kecuali ada gaya lain yang diberikan pada benda tersebut. Sebaliknya, apabila suatu benda itu bergerak, maka akan cenderung terus bergerak, kecuali ada gaya lain yang bekerja padanya sehingga bisa menyebabkannya benda tersebut diam. Makanya di sini ada 2 contoh dari hukum Newton 1. Ada dikatakan saat yang pertama itu adalah benda, kita misalkan ada sebuah bola ataupun buku yang kita letakkan di atas meja. Buku tersebut akan selalu diam, ya, akan selalu berada pada tempatnya apabila tidak kita pindahkan. Apabila kita pindahkan, artinya ada gaya yang kita berikan pada buku tersebut yang menyebabkan dia pindah. Itu yang disebut sebagai gaya lain. Sedangkan sebaliknya, suatu benda, kita misalkan suatu bola, kita gerakkan, maka akan cenderung akan terus bergerak, kecuali ada kita menahan bola tersebut atau ada gaya gesekan pada lantai yang menyebabkan benda tersebut yang tadinya bergerak menjadi diam. Ya, ini disebut sebagai hukum inersia. Itu hukum kelembaban, kecenderungan untuk mempertahankan diri. Dalam diri manusia
kita bisa melihat atau merasakan hukum inersia ini, yaitu ketika kita mengendarai sebuah mobil, atau kita sebagai penumpang dari sebuah mobil, yang mana tiba-tiba supir atau orang yang mengendarai mobil tersebut mengerem, atau tiba-tiba melaju lebih cepat dari keadaan semula, maka ada kecenderungan kita untuk, misalkan apabila supir itu tiba-tiba ngerem, kita akan bergerak berlawanan daripada arah rem yang diberikan atau gaya yang diberikan pada rem mobil tersebut. Kita merasakan bahwa ada kecenderungan kita untuk mempertahankan diri kita agar tidak terlempar. Itu salah satu fenomena dari hukum Newton 1 atau hukum inersia. Selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini itu mempelajari atau tentang bagaimana hubungan antara gaya dengan percepatan suatu benda. Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan. Percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Saya misalkan kita mendorong sebuah kursi atau sebuah meja. Meja tersebut bergerak. Artinya ada gaya yang kita berikan pada meja. Ada gaya yang kita berikan meja. Arah yang menyebabkan meja tersebut bergerak. Bergeraknya meja itu menunjukkan adanya percepatan pada meja tersebut, yang mana arah percepatan tersebut sama dengan arah gaya. Makanya dalam hukum Newton 2 ditulis F sama dengan M kali A. Adanya di mana arah gaya sama dengan arah percepatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum Newton 3. Dalam hukum Newton 3, dalam hukum Newton 3 ini menjelaskan tentang konsep aksi dan juga reaksi. Apabila konsep aksi reaksi ini bisa kita rasakan, misalkan ketika kita coba kalian menggunakan sepatu roda. Ketika menggunakan sepatu roda, kalian coba untuk mendorong dinding. Ketika mendorong dinding, maka kita akan merasakan bahwa kita akan terdorong ke belakang juga, yang menunjukkan bahwa ada aksi yang kita berikan yaitu mendorong, namun ada reaksi yang diberikan oleh dinding yang ditunjukkan oleh adanya kita mundur ke belakang. Makanya dalam konsep fisika atau mekanika dikatakan bahwa hukum Newton 3 itu disebut sebagai konsep aksi dan reaksi. Gaya yang diberikan sama dengan gaya yang diterima, di mana atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi, di mana arahnya saja berbeda. Kalau ketika kita mendorong dinding, arah gaya yang kita berikan itu berlawanan daripada arah dinding yang memberikan gaya kepada kita. Itu adalah konsep dasar daripada dalam biomekanika. Intinya konsep dasar dari biomekanika itu didasarkan pada konsep mekanika, yaitu tentang hukum Newton, yaitu Newton 1, Newton 2, Newton 3. Selanjutnya kita coba pahami konsep gaya pada dan juga dalam tubuh. Ada gaya pada tubuh dan juga ada gaya di dalam tubuh. Gaya pada tubuh itu dapat kita rasakan saat kita menabrak objek. Kita merasakan adanya gaya yang bekerja pada tubuh kita. Kita menabrak dinding, kita menabrak meja. Ada gaya pada tubuh kita. Sedangkan gaya dalam tubuh contohnya adalah seperti gaya otot yang menyebabkan mengalirnya darah dan paru-paru yang memperoleh udara. Itu gaya yang ada di dalam tubuh. Makanya ada gaya pada tubuh dan juga ada gaya di dalam tubuh. Ditinjau dari segi keadaannya, ada gaya yang bekerja pada tubuh kita dalam keadaan statis maupun dalam keadaan dinamis. Artinya kalau dalam keadaan statis yaitu pada saat kita diam atau pada saat kita dalam keadaan seimbang. Sedangkan dalam keadaan dinamis yaitu bagaimana gaya bekerja pada tubuh maupun di dalam tubuh saat kita bergerak, bukan saat kita diam.
Makanya ada gaya pada tubuh dalam keadaan statis dan gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Gaya dalam keadaan statis itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada tubuh yang menyebabkan objek atau tubuh berada dalam kondisi setimbang. Artinya adanya gaya-gaya baik yang pada tubuh maupun di dalam tubuh yang menyebabkan tubuh kita dalam keadaan seimbang. Ya. Artinya apa? Jumlah gaya dalam segala arah atau jumlah gaya yang bekerja pada tubuh kita kalau kita jumlahkan itu sama dengan 0. Makanya kita bisa seimbang. Ada 3 macam sistem pengumpil yang bekerja dalam tubuh manusia. Oke, kita lihat sistem pengumpil. Ya, kita lihat bagaimana gaya bekerja pada tubuh manusia. Ada 3 macam. Pertama, kita lihat bagaimana gaya bekerja di sisi bagian kepala dan juga leher kita. Segitiga ini adalah titik tumpuan atau titik yang menjadi tumpuan kita sehingga leher kita bisa berdiri dengan tegap atau kita bisa berdiri dengan tegap. Ada 2 gaya yang bekerja di sini. Ada gaya berat dan juga ada gaya otot. Yang mana titik tumpuan terletak di antara gaya berat W dan juga gaya otot. Ya. Oleh sebab itulah kalau kita jumlahkan antara gaya berat dan gaya otot ini, nilainya kalau ada angkanya, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Apabila hasilnya tidak 0, misalkan gaya berat lebih besar daripada gaya otot yang diberikan oleh leher atau oleh bagian-bagian kepala dan juga leher, maka kepala kita ini akan menunduk ke bawah. Menunduk ke bawah. Atau gaya otot yang diberikan lebih besar daripada gaya berat pada bagian depan, maka kita akan kepala kita akan terdorong ke belakang. Makanya dalam keadaan statis gaya berat ini sama dengan nilainya adalah sama dengan gaya otot yang diberikan dengan titik tumpuan di tengah. Titik tumpuan itu dapat juga kita katakan sebagai titik keseimbangan. Pada kelas kedua, pada kedua sistem pengumpil kita lihat gaya yang bekerja pada saat kaki kita menaikkan kaki seperti ini. Ya. Pada saat keadaan seperti ini, kita lihat bahwa titik tumpuannya pada bagian bawah, sedangkan gaya berat berada di tengah-tengah di antara gaya otot dan juga gaya dan juga titik tumpuan. Ada gaya berat, ada gaya otot. Gaya otot ini yang membuat kaki bisa naik ke atas, sedangkan gaya berat ini menyebabkan adanya gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan kelas ketiga itu misalkan kita memegang bola seperti ini, titik tumpuan kita itu di sini, di ujung, ya, di ujung, di sini. Kita akan terasa bahwa kita kekuatan kita tergantung kepada bagian ini, ya. Yang mana ada 2 gaya juga yang bekerja, ada gaya berat yang terletak pada bagian ujung dan ada gaya otot lengan kita yang membuat tangan kita bisa dinaikkan ke atas seperti ini. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada organ tubuh kita. 3 sistem pengumpil yang bekerja pada tubuh kita. Ya. Ini sebagai contoh lainnya, coba kita lihat bagaimana dalam keadaan seperti ini ada otot bicep, ada humerus, radius, ada ulma, yang mana dalam keadaan ini kita misalkan ada benda yang diberikan dengan berat tertentu, makanya ada W. W ada gaya berat, ya, ada gaya berat, ini W. Ada R, ini menunjukkan gaya reaksi humerus terhadap ulna, ada gaya reaksi otot di sebelah sini terhadap otot di sebelah sini. Ada M,
gaya otot, ada juga titik tengah gravitasi. Segi ini titik tengah gravitasi. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada saat kita memegang bola seperti ini. Humerus ini bagian dari tulang ya, bukan otot. Tulang. Nah, otot itu ada otot bicep dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Kita bisa melihat contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang bagaimana gaya digunakan dalam bidang klinis atau dalam bidang medis? Kebanyakan konsep biomekanika digunakan dalam proses traksi. Traksi itu memberikan beban tertentu kepada tubuh kita sehingga membuat sebagai salah satu alat untuk penyembuhan. Yang mana ada yang seperti ini adalah traksi leher. Biasanya beban yang diberikan adalah 12 pounds. Ya, karena itu karena menyesuaikan dengan kemampuan leher kita untuk menahan beban tersebut. Ya, ada lagi itu adalah beberapa salah satu contoh daripada traksi. Sebelum kita banyak membahas bagaimana proses traksi, kita lihat bahwa gaya yang bekerja pada tubuh manusia itu ada 3. Ada gaya yang vertikal seperti ini, misalnya ada gaya FR, ada gaya horizontal, dan juga ada gaya berbentuk sudut. Nah, berhubung dengan penggunaan klinis atau dalam bidang pengobatan seperti traksi leher ini, yaitu dengan memberikan gaya pada bagian leher, biasanya yaitu bebannya ada 12 pound menyesuaikan dengan kemampuan leher. Ini adalah salah satu proses traksi leher. Atau traksi tulang, itu memberikan pemberat atau beban yang digunakan, di mana biasanya kalau pada tulangnya 1/7 dari berat badan pasien. Ya, menyesuaikan dengan kemampuan daripada tulang kita untuk menahan daripada beban yang diberikan. Dan ada lagi penggunaan klinis itu pada kulit. Pada traksi kulit, berat pemberat sebesar itu 1/10 dari berat badan, karena itu kemampuannya. Traksi kulit hanya diperuntukkan bagi anak-anak kurang dari 12 tahun. Biasanya seperti ini. Namun demikian, sudah banyak juga traksi kulit diberikan pada yang sudah dewasa. Tetapi ada risiko-risiko yang harus dialami ketika kita diberikan suatu traksi kulit. Ya, itu adalah beberapa konsep biomekanika yang digunakan dalam bidang medis. Yang intinya bahwa konsep biomekanika ini merupakan bagian daripada mekanika dalam fisika, yang tetapi konsep mekanika ini disebut sebagai biomekanika karena ini adalah konsep mekanika yang bekerja pada bidang medis. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar atau kolom pesan di @bodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.